Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama saya di my channel Re-Energy. Kali ini kita diberi kesempatan untuk sharing session bersama Get IT PLN di Win Project mengenai urgensi mengenai teknologi kincir angin. Kenapa kita harus bersegera menguasai teknologi kincir angin? Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, ada baiknya teman-teman di sini untuk melihat intro dari my channel. Yuk, check it out. Ya, selamat datang di my channel Re-Energy. Bagi teman-teman di sini yang pengen tahu updatean tentang energi dan politik energi, renewable energy dan lingkungan. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya nanti teman-teman di sini mendapatkan semua analisa mengenai energi terbaru. Kemudian, saya berfokus kepada di bidang teknologi, tapi menurut saya itu tidak cukup di bidang teknologi saja. Saya وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Nah, di sini kita lihat bahwa kita seorang muslim. Kita tahu bahwa ayat ini sudah sering dibacakan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Bahwa sudah fitrahnya manusia itu, kita sebagai manusia itu mengabdi. Baik itu mengabdi kepada Tuhannya, mengabdi kepada orang tuanya, keluarganya, masyarakatnya, bahkan negara pun kita harus mengabdi. Itu sudah fitrahnya kita untuk mengabdi itu. Makanya saya bersama teman-teman melakukan banyak sekali untuk program pengabdian, yaitu sini kita lakukan di sini kita survei lokasi Pengmas di Desa Babakan, Banten. Nah, di sini jalan ini mau ke tempat desa itu, kita dari midpointnya itu sekitar 4 jam perjalanan. Ini karena di sini jalan becek banget ya, maka kita jalan kaki ya, karena kasihan dengan motor kita. Kemudian di sini bukan karena kita berfokus kepada kincir angin, tapi kita lihat fokus kita di mana, apa yang ada di sana, potensi apa yang kita bisa manfaatkan di sana. Di sini kita di desa Babakan, Banten ini kita belajar untuk melihat nantinya pengen, karena di sini energi kincir airnya di sini tidak bagus sekali secara tekniknya. Maka dari itu kita harus mengupgrade ini supaya mereka, masyarakat di desa Babakan, Banten ini bisa mendapatkan listrik yang lebih besar lagi. Mereka nanti bisa bekerja, beraktivitas di malam hari. Kemudian ada satu momen yang sangat saya membuka pikiran saya, mata saya, yaitu bahwa masyarakat di Babakan, Banten ini yang pembuat kincir angin ini, dia merakit generator sendiri. Bayangkan, kita yang mengaku anak teknik sekarang pun mungkin ya, saya sendiri merasa bahwa mereka orang yang bisa dibilang berpendidikan rendah, ya kita sebagai orang berpendidikan tinggi caranya lebih bisa menguasai teknologi mengenai generator, sedangkan mereka belajar untuk telah mengaplikasikan, yaitu memanfaatkan generator ini, mengaplikasi generator di kincir air ini. Makanya saya merasa malu dengan itu. Mereka ya berpendidikan rendah telah bisa memanfaatkan, saya seharusnya lebih bisa dari itu. Makanya saya belajar lagi tentang generator. Alhamdulillah saya telah menghatamkan buku generator sekitar 400 halaman ya. Saya hatamkan itu untuk ya nanti karena ya kalau kita tidak membaca buku ya kita nanti nggak tahu apa-apa. Makanya kita baca buku tentang generator. Kemudian di sini kita bersama teman-teman GET melakukan pengabdian masyarakat, yaitu di desa Cikapit.
Nah, di sini kita melakukan pemasangan kincir angin kita untuk melistrikin desa Secapit ini, supaya masyarakat ataupun anak-anak yang ada di desa Secapit itu merasakan energi listriknya. Nah, di sini momen yang sangat mengharukan sekali bahwa di sini kita pas hujan kita kan memasang kincir air, yang usaha kita ini bahwa kincir airnya sangat berasa bisa mencapai 10 itu diangkat tangan untuk sampai ke porosnya dari monopol itu atau kincir angin itu. Makanya teman-teman di sini ya, untuk merasakan feel-nya sebagai anak teknik, feel-nya sebagai bagian dari masyarakat, maka kita harus ya melakukan banyak sekali program pengabdian masyarakat. Karena kita telah masuk di kampus kita ini, kita menjunjung tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Makanya teman-teman di sini jangan hanya fokus di pada kuliah atau pendidikan, tapi kita dibebankan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai penelitian dan pengabdian masyarakat. Teman-teman harus ada di dalam diri teman-teman di sini, harus mempunyai ketiga unsur tersebut, baru disebut teman-teman mahasiswa. Ya, penelitian, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Itu. Intinya jangan mengaku Anda teman-teman di sini sebagai mahasiswa kalau belum melakukan ketiga kegiatan ini. Kemudian, nah di sini foto teman-teman merangkai sistem supaya supaya mendapatkan yang bagus. Pengmas di desa bukan hanya kincir angin, tetapi kita juga memasang panel surya itu di rumah satunya lagi. Di sini dokumentasinya ya. Kemudian di sini alhamdulillah saya bersama teman-teman, bersama Noprika dan teman-teman di Gate, dan ada juga abang saya di mesin, itu alhamdulillah mendapatkan award itu penelitian PKM-T, itu ITPN di Desa Bungin, Banten. Nah, di sini kita ini tempat di Desa Bungin ya. Nah, di Desa Bungin ini itu dikenal bahwa desa yang sering kena abrasi air laut. Jadi, misal teman-teman tinggal di pesisir pantai, setahun ke depan rumah teman-teman di sini udah hilang, diterjang oleh ombak air laut, oleh abrasi air laut. Kemudian di sini teman-teman kita melakukan survei, melakukan pengecekan kincir angin. Di sini di Desa Babakan Banten Bungin ini kita bekerja sama kemarin PKM kita, mitra kita di dosen profesor di UI, itu kita pengen memasak kincir angin di sini. Kita di pesisir pantai Desa Bungin ini, energi anginnya atau kecepatan anginnya itu sangat tinggi sekali. Bayangkan, itu di hari cerah normal itu kecepatan anginnya itu mencapai 7 atau 6 8 meter per second. Itu udah cukup untuk membangkitkan kincir angin sebesar mungkin 1 kilowatt, udah cukup. Kemudian Pengmas Gate dan bekerja sama dengan LPPM, salah satu bagian dari kampus, itu kita melakukan pengabdian masyarakat di Desa Ciaraten, Bogor. Nah, di sini kita melakukan pengabdian, mengajar anak-anak di sana, anak-anak dari Desa Ciaraten. Nah, sini kita mengajar di TK. Di sini saya miris sekali melihat anak-anak di sana. Kita seharusnya bersyukur kita diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kita di perguruan tinggi, sedangkan anak-anak di Desa Ciaraten ini itu yang melanjutkan di tingkat sekolah dasar ataupun ini sekolah TK ini aja itu sedikit yang banyak, tetapi tenaga pengajarnya itu sedikit.
Makanya di sini kita teman-teman GATE, teman-teman di uh, uh, ada itu komunitas yang bergerak di mengajar, teman-teman di Axos itu melakukan pengabdian ini. Kemudian di sini kekurangan tenaga pengajar dan ada yang lebih miris sekali, yaitu di sini kita bahwa anak-anak muda di sana itu banyak yang melakukan nikah muda atau pernikahan muda, dan di sini tingkat perceraian di sini itu sangat tinggi sekali. Ya, kita seharusnya bersyukur kita bisa melakukan pendidikan di kampus kita ITPRN ini. Kemudian, apakah inovasi kita terhenti karena COVID-19 ini? Mungkin banyak yang mengatakan, COVID-19, kita isolasi di rumah, kita nggak bisa kemana-mana. Apakah inovasi kita terhenti karena COVID-19 ini? Jadi, saya bersama teman-teman di sini melakukan, kita balik lagi bahwa manusia itu kita untuk mengabdi, baik mengabdi kepada Tuhan, kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada perusahaannya, kepada negaranya. Tapi saya berprinsip dimanapun saya berada, saya harus memberikan kebermanfaatan. Sini inovasi saya bersama kepemudaan desa saya, Desa Tabujaya, itu melakukan pelatihan komputer bersama untuk adik-adik saya yang ada di desa saya. Bersama teman-teman kepemudaan, kita juga membentuk sebuah himpunan untuk melakukan pelatihan Microsoft Office, melakukan pelatihan, melakukan mengajar. Di sini prinsip kita adalah melakukan kebermanfaatan. Itu prinsip kita. Kemudian kita inovasi kita. Jadi kita tidak berhenti karena COVID-19. Jadi saya alhamdulillah berkesempatan mendapatkan job mengenai mikrohidro, pemanfaatan energi air, mendesain mikrohidro 8 kW. Nah, di sini salah satu desain saya itu sebenarnya ini desain yang satunya lagi, ada yang desain resminya itu dirahasiakan ya. Saya tidak bisa memberikan di sini. Nah, di sini bukan alasan corona ini kita tidak bisa melakukan inovasi. Di sini saya belajar sebelum belajar mengenai desain mikrohidro, tapi sebelum saya melakukan desain ini, teman-teman di sini seharusnya ya memanfaatkan waktu luang teman-teman untuk membaca buku. Saya sebelum melakukan desain ini telah menghatamkan 1 buku dulu, baru saya berani untuk mendesain ini. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk mendesain ini. Kemudian bukan hanya hydro yang saya desain, tetapi saya diberi kesempatan untuk melakukan konsultan mengenai teknologi itu hybrid system antara PLTS dan PLTB. Itu nanti kita akan realisasikan hasil ini. Sebenarnya ini data lapangan, tapi ini bukan ini data case ya, bukan data lapangan. Data lapangan privasi saya dengan mitra saya itu untuk melakukan pemasangan hybrid system PLTS dan PLTB itu ya. Melihat waktu mungkin karena waktu kita tinggal 2 menit lagi, mungkin itu saja yang bisa saya share bersama teman-teman, karena intinya yang pengen saya share kepada teman-teman bukan urgensinya, tapi spirit of innovation. Kalau kita telah bersemangat untuk melakukan inovasi, membuat karya, maka kita nantinya mudah untuk berkarya bersama teman-teman kita. Tidak menunggu kita harus datang ke kampus, kita mau berkarya, tetapi kita di rumah pun kita bisa
melakukan berkarya bersama teman-teman kita di kampung, ataupun kita belajar untuk menguasai teknologi kincir angin ini, menguasai teknologi EBT, atau menguasai bidang teknik kita, jurusan kita itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan, ini udah masuk sesi tanya jawab. Any question? Oke, baik. Terima kasih Bang Hoirom. Luar biasa materinya. Mantap, mantap. Membangkitkan semangat kita ya sebagai mahasiswa yang katanya berlatar belakang teknik ya. Iya. Jadi udah sejauh mana kita sebagai mahasiswa udah beri ke masyarakat. Oke, untuk teman-teman peserta FGD bisa bertanya dengan menggunakan fitur raise hand, atau pertanyaannya bisa dicantumkan di kolom chat. Gimana? Oh iya Bang, kalau boleh tahu selama pandemi ini untuk kegiatan berkecimpung di kincir angin, kira-kira apa aja yang dilakuin Abang ya Bang? Selain ngasih pelatihan ke adik-adik di daerah tempat Abang itu. Oke, jadi alhamdulillah saya bersama walaupun keadaan COVID-19 ini, saya tidak berputus asa, karena ya kita harus mengembangkan skill kita, mengembangkan kemampuan kita. Saya di sini ya selama di kampung saya meneliti, karena saya dulu di kampus sudah mendapatkan data tentang angin. Nah, di kampung saya mengolah data itu untuk bahan penelitian bersama dosen. Nah, di dosen pun nantinya akan konferensikan di ajak internasional. Itu kesempatan sangat bagus sekali, sangat membanggakan bagi saya untuk melakukan penelitian itu. Karena jujur ini kesempatan bagi saya untuk naik tingkat, yaitu dari mahasiswa yang hanya belajar, itu kesempatan untuk menjadi konsultan mengenai teknologi kincir angin ini. Banyak sekali sebenarnya kegiatan saya tentang kincir angin lagi. Kita kemarin sudah dapat job penelitian lagi bersama dosen lain lagi untuk bergabung di penelitiannya untuk memanfaatkan atau mengembangkan teknologi kincir angin ini. Kemudian bukan hanya kincir angin, tetapi saya dapat job untuk hydro, tentang mikro hydro, kemudian PLTS. Kita alhamdulillah banyak sekali job-job itu. Makanya teman-teman di sini harus meningkatkan skill teman-teman. Jangan malas untuk membaca buku. Itu. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa. Ini Bang, ada pertanyaan dari teman-teman FGD. Ya. Jadi dari Oktrision. Jadi izin bertanya Kakak, berapa besar arus yang tersimpan selama kincir berputar? Mungkin pertanyaannya gini ya, seberapa besar kapasitas satu kincir angin gitu ya Bang? Ya. Oke, mohon di. Oke, kita kembali ke slide. Kita ketahui bahwa kincir angin itu berdasarkan teori Best limit itu 45%. Itu secara teoretikalnya. Sini. Nah, di sini. Nah, misalnya kita ada misalnya kecepatan angin di 13 meter per second. Nah, energi yang didapat berapa secara mana ya? Oke, energi berapa yang didapat? Misalnya ini 13, itu 5 kilowatt. Nah, ini kita kalikan 45%-nya, itu sekitar berapa? Sekitar 2 kilowatt. Ini 5.000 ya. 5.000 artinya sekitar 20 kilowatt kita dapatkan. Itu ya. Jadi kita bahwa kita balik lagi bahwa kincir angin itu ini rumus dasarnya dari dayanya. Nah, setelah kita tahu dayanya, ini kita
kalikan efisiensinya dengan pertumbuhan dari kapasitas dari kecepatan angin. Di sini kita dapat energinya kita dapat. Nah, itu secara teoretikalnya. Untuk aktualnya ya kita mungkin banyak sekali di buku-buku bahwa aktualnya bahwa energi kincir angin itu cuma 10% yang bisa dikonversikan karena banyak rugi-rugi ya. Itu. Tapi kita tidak puas dengan 10%. Kita harus banyak industri-industri luar itu udah mengembangkan kincir angin itu udah sangat banyak sekali supaya efisiensinya tinggi. Itu ya. Jadi pertimbangan dari pertanyaan tadi ya, itu pertama kita lihat efisiensi dari teoretikalnya ini kita mengembangkan ini, kemudian kita lihat daya anginnya. Jadi mungkin bisa lihat dari diagram ini ya. Itu. Oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikut dari Noel Baban. Jadi pertanyaannya gini Bang, izin nanya Bang, untuk pembekalan ke depannya, persiapan apa yang harus dilakukan mahasiswa angkatan baru di pembangkitan supaya ada arah yang dapat dituju? Mungkin target ke depannya untuk maba ini seperti apa Bang? Ya gitu ya. Nah, itu pertanyaan sebelumnya itu dari maba juga. Mungkin sih Bang. Ya, kayaknya dari maba juga ya. Jadi apa yang kita harus persiapkan untuk menguasai teknologi pembangkitan listrik? Ya, pertama teman-teman di sini harus menguasai ya jurusan teman-teman mengenai materi yang ada di jurusan teman-teman. Teman-teman elektro, di elektro itu ya mempelajari tentang teknik tegangan tinggi, belajar tentang teknik tegangan rendah dan energi terbarukan. Maka teman-teman di sini harus mempersiapkan itu, harus mempelajari itu dengan sungguh-sungguh untuk ya nanti di dunia kerja nanti. Bukan hanya mempelajari, teman-teman harus juga mempelajari bagaimana mempraktekkan ilmu-ilmu itu di lapangan. Nah, caranya itu bisa teman-teman di sini masuk ke dunia organisasi. Nah, disitulah teman-teman eventnya untuk mengaplikasikan ilmu teman-teman sini. Banyak di mungkin teman-teman elektro yang mungkin atau elektro ataupun di teknik mesin ya, ataupun jurusan lain itu pengaplikasian. Mungkin saya case-nya di GATE, saya di bidang energi terbarukan. Itu di mesin itu memang fokusnya di konversi energi fosil ya. Nah, di sini tapi saya fokusnya di menguasai di bidang energi terbarukan. Itu saya kan ya karena ilmu saya di bidang teknik ini, di teknik mesin, ya saya terapkan di GATE ini. Nah, ini ilmu-ilmu di bidang teknik permesinan. Nah, saya aplikasikan di GATE. Nah, inilah kesempatan saya untuk mengaplikasikan itu. Kemudian saya ulangi lagi bahwa buatlah kelompok-kelompok mengenai kelompok belajar, kelompok penelitian, kelompok-kelompok yang memang berfokus ya satu visi dengan teman-teman di sini. Kemudian ya teman-teman di sini harus mencari ya, balik lagi itu mencari pembimbing, nyari dosen. Teman-teman di sini harus mendekati dosen yang menurut teman-teman ilmunya banyak. Maka teman-teman di sini harus mengambil ilmu yang ada di dosen. Pelajarilah ilmu-ilmu yang ada di dosen. Itu. Oh iya Bang, menurut Abang nih, di renewable energy kan banyak tuh, ada PLTS, ada waste, ada sampah juga, ada air. Nah, kira-kira dari Abang ada istimewakah dari tenaga angin ini Bang, ketimbang potensi-potensi lain Bang? Oke ya. Kenapa harus PLTB gitu? Oke ya. Jadi kenapa saya sendiri memilih PLTB? Karena saya pernah bercita-cita, karena saya mempunyai inovator saya itu di Bang Ricky Alson. Nah, dia itu pengen membangun 1000 kincir untuk daerah pedalaman. Makanya saya
belajar itu mengenai teknologi kincir angin ini kan. Ya, untuk ya nantinya small wind turbine atau kincir angin skala kecil ini ya nanti untuk diterapkan di daerah-daerah pelosok, daerah 3T tertinggal pelosok itu. Kemudian kenapa saya memilih kincir angin ini, karena ya di kincir angin ini prospek kerjanya ya ada, baik itu di Indonesia udah ada pemanfaatannya, di Kalimantan nanti akan dibangun lagi ya, di Kalimantan di Indonesia bagian timur ya, karena di Indonesia bagian timur itu sumber energi anginnya itu banyak sekali. Mungkin kedepannya itu alasan abang itu memilih itu. Kemudian bukan hanya di itu berfokus pada pengabdian, tapi saya memilih ini ya karena melihat ya negara Skandinavia itu mereka telah memanfaatkan energi angin sangat besar sekali. Makanya saya pengen mencuri teknologi sana dan nantinya akan diterapkan di Indonesia, karena ya kita harus mengejar ketertinggalan kita bersama dengan negara-negara di luar sana. Itu alasannya. Oke, baik Bang. Ini ada pertanyaan dari Fahri, mungkin bisa langsung disampaikan. Oh iya Bang, makasih. Saya mau nanya Bang, kan tadi sempat dengar bahwa pas Abang ke Ciheras itu wind turbine-nya itu sampai menghasilkan bunyi bising gitu Bang. Iya. Dan katanya dapat mengganggu wind turbine-nya. Saya juga kurang paham itu gangguannya seperti apa. Nah, tapi Bang, saya berpikirnya gini Bang, kalau anginnya sangat kencang kan berarti putaran dari wind turbine-nya itu akan semakin kencang. Bukannya kalau anginnya kencang maka daya listrik yang dihasilkan itu akan semakin banyak. Atau emang dari wind turbine-nya itu hanya harus membutuhkan kecepatan angin yang konstan atau gimana Bang? Makasih Bang. Oke ya, pertanyaan pertama tentang kebisingan ya, tentang noise ya. Jadi di kincir angin itu di bilahnya itu ada namanya itu airfoil ya. Mungkin di sini nggak dijelaskan tentang airfoil ya. Nah, di sini atau bentuk dari kincir angin sendiri ya. Nah itu atau ya kekasaran dari permukaan bilahnya ini itu menghasilkan bising. Nah kita tahu bahwa prinsip energi, mungkin energi itu tidak bisa diciptakan, energi itu bisa dikonversikan, diubah kan bentuknya kan. Nah itu. Nah kita tahu energinya kan nanti di kincir angin itu akan berubah menjadi panas, menjadi getar, dan menjadi daya listrik atau energi listrik. Kemudian noise-nya, kalau noise-nya tinggi maka dayanya ini akan terkonversikan banyak menjadi noise atau kebisingan. Nah makanya kita harus mengurangi itu getarnya, noise-nya, dan yang lain-lain supaya energi angin ini terkonversikan menjadi energi listrik semua. Itu. Kemudian masalah kecepatan angin. Nah di sini mungkin teman-teman kalau misalnya baca lagi di buku, ada namanya di kincir angin itu power rate atau daya yang bisa diterima oleh angin atau diterima oleh kincir angin. Nah jadi power rate itu kita kayak gini. Power rate itu misalnya kapasitas energi kincir angin, kapasitas PLTB kita. Misalnya di sini 500 watt. Nah jadi heat rate-nya itu cuma sampai 500 watt. Itu di kecepatan berapa? Misal heat rate-nya itu, misal di sini kita asumsikan heat rate-nya itu cuma bisa 12 meter per second. Nah itu sampai heat rate-nya. Power rate-nya. Nah power rate itu yaitu batas maksimal dari kincir angin. Setelah di atas itu, di atas misalnya kecepatan anginnya tinggi, lebih tinggi lagi, maka dia akan
energinya itu, energi yang didapat itu konstan lurus cuma 500, walaupun misalnya 500 watt, walaupun kecepatan anginnya bertambah. Tapi itu ya, ini nanti berkaitan tentang RPM atau kecepatan putaran angin, itu pengaruh-pengaruhnya. Tuh kalau di wind turbine itu kan, kalau kita tahu ya 3000 RPM kan kecepatan putaran dari turbin angin, ataupun nanti yang pakai generator low RPM high torque kan, atau kecepatan rendah tapi torque-nya tinggi. Nah itu bisa nanti berpengaruh kepada kincir anginnya ya. Jadi daya yang diambil dari kincir anginnya itu. Oh, Cukup. oke Bang. Makasih Bang. Ya, jadi ada batasnya ya, tergantung dari kapasitas dari kincir anginnya. Oh ya Bang, untuk pertanyaan tadi juga itu yang bisa mengurangi kebisingan itu apa Bang? Oke, pertama untuk mengurangi kebisingan tadi, itu caranya pertama buatlah permukaan bilah itu sehalus mungkin, sehingga tingkat kekasaran dari itu tingkat kekasaran atau nanti akibatnya itu turbulensi dari angin itu semakin kecil. Itu salah satunya untuk mengurangi kekasaran dari bilahnya. Kemudian desainlah blade atau bilah itu sebagus mungkin sesuai dengan data lapangan. Kemudian untuk mengurangi kebisingan itu ada namanya teknologi, mungkin untuk kita sekarang belum gigit, itu belum bisa karena perlu teknologi agak tinggi. Itu ada namanya teknologi sayap buruh hantu. Mungkin bisa teman-teman dicari di artikel-artikel tentang teknologi sayap buruh hantu. Itu nantinya teknologi sayap buruh hantu ini akan menghilangkan noise atau kebisingan itu berapa persen kayak gitu. Itu salah satu untuk mengurangi kebisingan itu. Itu. Oke, baik Bang, untuk jawabannya. Ini Bang, ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Jadi mungkin bisa saya rangkum aja ya pertanyaannya. Jadi potensi angin ini kan nggak selalu ada ya Bang. Jadi ada kadang-kadang ada angin, kadang-kadang enggak. Nah, jadi untuk suplai kebutuhan listrik ini yang listrik ini yang stabil itu nggak cocok. Nah, jadi kalau tetap ada pasti ada teknologi tambahan yaitu baterai kan. Nah mungkin kebutuhan baterai ini bisa dipertimbangkan lagi karena baterai ini juga termasuk biayanya juga mahal juga. Nah, kenapa kok pemanfaatannya dari tenaga angin itu harus listrik? Apakah ada inovasi lainkah yang bisa memanfaatkan angin ini Bang gitu? Oke ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi memang ya. Jadi nanti energi kincir angin ini kan biasa digunakan untuk listrik kan. Nanti boleh langsung dipakai di rumah ataupun nanti disimpan ke baterai. Sebenarnya kincir angin ini itu awalnya itu ya mungkin teman-teman bisa nonton di mungkin lihat di film Nobita ya, Nobita Doraemon. Itu kincir anginnya ini dimanfaatkan untuk menumbuk padi, menumbuk bahan-bahan pangan lainnya. Kemudian untuk di negara luar itu menjadi mesin pompa. Nah, ada namanya itu, mungkin teman-teman bisa baca buku mengenai itu wind turbine untuk pompa ada. Itu nanti menggunakan piston nanti. Itu banyak sih pemanfaatan kincir angin ini, bukan hanya untuk listrik tapi ya untuk nyalainnya, baik itu pangan ataupun untuk pompa air. Tapi nanti ada pengaruhnya. Nanti misalnya kalau kita menggunakan untuk kincir angin untuk energi listrik,
kita harus menggunakan, ya kita bisa asumsikan kita menggunakan kincir angin ini itu yang jumlah bilanya sedikit. Jadi untuk kincir angin untuk listrik itu bilanya 2 sampai 3. Karena apa? Semakin tolong dicermatin ini ya, penting ini. Semakin sedikit bilahnya, maka kecepatan putaran atau RPM itu semakin tinggi. Kalau RPM-nya tinggi, maka torsinya itu semakin rendah. Nah itu ya. Kemudian kalau bilahnya banyak, misalnya lebih dari 6 atau 8, 16, maka RPM-nya atau kecepatan putar itu semakin rendah. Nah, itu torsinya itu semakin tinggi. Nah, torsinya ini nanti dimanfaatkan untuk menghidupkan pompa dari kincir angin. Mungkin di Belanda ya udah dulu udah ada teknologi ini. Kemudian untuk menumbuk biji gandum, biji beras. Nah itu biji padi ya, biji beras ya, beras dan biji padi itu nanti berpengaruh dari bilahnya ya. Mungkin saya jawab. Jadi pertanyaan gini Bang, seperti yang Abang bilang tadi, potensi pembangkit listrik tenaga angin ini kan cocok di Indonesia bagian timur ya. Akan tetapi apakah efisien antara biaya investasinya dengan pemakaian pelanggannya di daerah tersebut, yang mana kita ketahui pelanggan di daerah pemakaiannya ini energi listrik di bagian timur ini dibilang rendah dibandingkan dengan pulau-pulau Jawa gitu. Oke ya. Jadi nanti setiap ya masalah dari teknik anak teknik itu ya masih berkaitan dengan biaya dan biaya, ujung-ujungnya ekonomi. Jadi nantinya kita akan pertimbangkan masalah biaya, masalah ekonomi ya kan. Atau cocokkah itu kan PLTB ini dipasang di itu kan, atau dipasang di Indonesia atau proof lah gitu kan. Sebenarnya kalau kita mempertimbangkannya, nanti banyak pertimbangannya, nanti keadaan wilayahnya, keadaan tempatnya, lokasinya itu jauh, bisa jaringan PLN kita bisa memanfaatkan kincir angin, PLTS itu bisa. Nah itu pertimbangan biayanya itu ya, kita tahu bahwa sekarang itu teknologi ya EBT terbarukan ini kan ya itu mahal investasi di awal, tetapi karena dia telah mengambil energi alam itu gratis, maka dia investasi awal doang yang mahal, nanti sisanya ya energi maintenance-nya kan. Tapi kalau kita menggunakan energi dari PLTU atau dari PLN itu ya kita pertama dapat subsidi itu, makanya harga listrik tarif PLN dengan PLTB yang kita bangun itu ya lebih murah PLN ya, karena nanti dapat subsidi dari PLN. Kita tahu batu bara ini kotor. Kalau kita misal energinya kotor ya, kalau kita misal kita masukkan misal akibat dari batu bara ini, maka batu bara ini adalah masukan ya, misal akibat kerusak lingkungan, misal pencemaran CO2 akibat CO2-nya, pencemaran lingkungannya, maka energi batu bara ini mahal. Itu kenapa itu mungkin balik lagi ke politik Indonesia ya, makanya itu membuat batu bara ini murah ya, karena nggak dimasukkan akibat kerusakan alam yang dimasukkan itu ya. Untuk cocok atau enggaknya ya itu kembali ke diri kita. Kalau kita untuk kemanusiaan ya itu kita harus memberikan itu ya, karena ya kita kasihan misalnya kita asa iba kita kepada saudara-saudara kita di Indonesia Timur kan. Itu ya memang sih perbandingan investasinya memang mahal itu. Mungkin ya untuk mungkin kalau teman-teman di sini udah belajar tentang ekonomi teknik, ada namanya tuh
payback period, BP ya, itu bahwa teknologi kincir angin ataupun EBT itu payback periodnya itu atau modal kembalinya itu lama, nggak kayak di PLTU kayak gitu. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih. Berhubung waktunya udah selesai untuk sesi tanya jawab. Terima kasih untuk Bang Wairom sebagai pemateri yang udah menyampaikan materinya dengan luar biasa juga. Kemudian untuk peserta juga antusiasnya juga luar biasa. Mungkin diskusi kita bisa dilanjutkan di luar forum ini. Bisa juga hubungin Bang Wairom. Kemudian saya mencoba menyimpulkan dari materi tadi dari Bang Wairom, jadi potensi energi angin ini yang dimiliki Indonesia cukup lumayan, namun pemanfaatannya belum maksimal. Jadi pengembangannya pembangkit listrik tenaga bayu atau bisa disebut kita PLTB tentunya akan mendukung tercapainya target pemerintah, yaitu 23% energi baru terbarukan dalam bauran energi Indonesia di tahun 2025. Dan membantu pengurangan emisi sebesar 29% di 2030. Namun saat ini realisasinya kita baru 19,5% dari target 23% pada tahun 2005. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai PR kita juga bagaimana target itu bisa tercapai untuk khususnya di energi terbarukan. Kemudian alam telah menyediakan semuanya, tergantung kita sebagai manusia untuk mengelolanya dengan bijak, dengan rasa syukur atau tidak. Kemudian hidup adalah seberapa sungguh-sungguh kita bercerita. Itu saya ambil dari kutipan dari Bang Ricky Elson. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.